hatred. We're in the Great War now. Siapakah Anunnaki sebenarnya? Dalam mitos kuno Mesopotamia, mereka disebut sebagai dewa-dewa yang turun dari langit, membangun peradaban manusia pertama, dan menguasai bumi dengan kekuatan luar biasa. Namun, ada teori yang jauh lebih mengejutkan, bahwa mereka bukan sekadar mitos, melainkan makhluk nyata dengan teknologi yang melampaui imajinasi kita. Dari tablet kuno Sumeria hingga teori konspirasi modern, jejak Anunnaki terus memicu perdebatan sengit. Apakah mereka pencipta manusia, penjajah luar angkasa, atau sekadar legenda yang disalahpahami? Dan yang lebih misterius, apakah mereka masih mengawasi kita hingga hari ini? Bukti keberadaan Anunnaki telah ditemukan dalam berbagai artefak kuno, terutama tablet-tablet Sumeria yang berusia lebih dari 4.000 tahun. Dalam teks-teks ini, Anunnaki digambarkan sebagai makhluk setengah dewa yang membawa ilmu pengetahuan, hukum, dan teknologi kepada manusia. Mereka dikatakan turun dari sebuah planet misterius yang disebut Nibiru, sebuah dunia yang menurut beberapa teori memiliki orbit yang sangat jauh dari tata surya kita. Tapi, apakah ini fakta sejarah atau sekadar mitos yang dilebih-lebihkan? Salah satu kisah paling kontroversial adalah teori bahwa Anunnaki menciptakan manusia melalui rekayasa genetik. Dalam teks kuno, ada narasi tentang makhluk yang disebut Adamu, prototipe manusia pertama yang diciptakan untuk menjadi pekerja bagi Anunnaki dalam tambang emas. Para pendukung teori ini percaya bahwa DNA manusia memiliki sidik jari manipulasi genetik yang menunjukkan bahwa kita bukan hasil evolusi alami semata. Namun misteri tidak berhenti di sana. Banyak yang meyakini bahwa Anunnaki meninggalkan bumi ribuan tahun yang lalu, tetapi tidak sepenuhnya memutus hubungan dengan manusia. Beberapa teori konspirasi modern mengklaim bahwa mereka masih berkomunikasi dengan kelompok-kelompok elit tertentu, memengaruhi kebijakan global, dan bahkan merancang jalannya sejarah untuk kepentingan mereka. Apakah Anunnaki benar-benar menjadi Tuhan di balik layar peradaban manusia? Tambahan fakta menarik muncul dari berbagai monumen kuno yang sulit dijelaskan dengan teknologi zaman itu. Dari piramida Giza hingga struktur batu besar Baalbek di Lebanon, banyak yang percaya bahwa keakuratan konstruksi ini adalah bukti pengaruh teknologi Anunnaki. Bagaimana mungkin peradaban kuno memiliki kemampuan untuk memindahkan batu raksasa yang beratnya mencapai ratusan ton tanpa alat modern? Teori Anunnaki juga sering dikaitkan dengan keberadaan UFO dan makhluk asing. Ada laporan tentang penampakan piring terbang di lokasi-lokasi arkeologis penting, seperti Mesopotamia dan Amerika Selatan. Sebagian percaya bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa Anunnaki masih aktif, atau bahwa mereka adalah bagian dari komunitas intergalaksi yang lebih besar. Jika benar, maka kita mungkin sedang diawasi oleh pencipta kita sendiri. Namun, tidak semua orang setuju dengan narasi ini. Banyak arkeolog dan sejarawan menganggap teori Anunnaki sebagai spekulasi tanpa dasar ilmiah. Mereka menyebutnya sebagai upaya untuk mengisi celah dalam pemahaman kita tentang peradaban kuno dengan cerita fiksi. Meski begitu, kurangnya bukti ilmiah yang kuat tidak menghentikan teori ini untuk terus menarik perhatian publik. Lalu, apa kebenarannya? Apakah Anunnaki hanya legenda kuno yang berubah menjadi teori konspirasi modern? Ataukah mereka adalah bagian dari sejarah rahasia manusia yang masih menunggu untuk diungkap? Dan jika mereka benar-benar ada, apa tujuan mereka menciptakan manusia? Apakah mereka menciptakan kita untuk menjadi penerus mereka? Atau hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka? Jika Anunnaki benar-benar ada, pertanyaan besar berikutnya adalah, mengapa mereka memilih untuk meninggalkan manusia? Dalam berbagai teks kuno, disebutkan bahwa para Anunnaki akhirnya berkonflik satu sama lain. Perpecahan di antara mereka, baik karena perebutan kekuasaan maupun perbedaan pandangan tentang manusia, konon menjadi alasan utama mereka meninggalkan bumi. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasa manusia terlalu sulit dikendalikan, sementara yang lain percaya bahwa manusia telah melampaui tujuan awal penciptaan mereka. Namun, apakah mereka benar-benar pergi untuk selamanya?
beberapa bukti menunjukkan bahwa mungkin mereka hanya menghilang sementara. Banyak teori menyebutkan bahwa Anunnaki akan kembali pada waktu yang telah ditentukan. Dalam budaya Sumeria, konsep tentang siklus kosmik sering disebutkan, sebuah periode di mana para dewa turun ke bumi lagi untuk memeriksa ciptaan mereka. Bahkan, ada yang percaya bahwa fenomena global seperti perubahan iklim dan kemajuan teknologi saat ini adalah tanda-tanda kedatangan mereka yang semakin dekat. Satu hal yang menarik adalah bagaimana cerita Anunnaki ini beresonansi dengan berbagai mitologi di seluruh dunia. Dalam mitos Yunani, ada para dewa yang turun dari Olympus untuk berinteraksi dengan manusia. Dalam tradisi Hindu, ada makhluk surgawi seperti Asura dan Deva yang berkonflik di bumi. Bahkan dalam Alkitab, kisah tentang Nephilim, raksasa yang lahir dari persatuan makhluk surgawi dan manusia, terdengar sangat mirip dengan narasi Anunnaki. Apakah ini berarti bahwa semua budaya kuno memiliki pengalaman serupa dengan makhluk luar biasa ini? Atau apakah kisah-kisah ini hanya adaptasi lokal dari legenda yang sama? Meskipun bukti keberadaan mereka terus diperdebatkan, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah daya tarik cerita ini bagi umat manusia. Dalam masyarakat modern yang seringkali terobsesi dengan asal-usul kita, keberadaan makhluk luar biasa seperti Anunnaki memberikan narasi alternatif yang menarik, bahwa manusia bukanlah hasil evolusi semata, tetapi produk dari eksperimen yang lebih besar dan lebih kompleks. Namun, dampak dari cerita ini tidak hanya berhenti di ranah teori dan imajinasi. Banyak kelompok modern yang terinspirasi oleh kisah Anunnaki dan menggunakannya sebagai dasar untuk ideologi atau bahkan agama baru. Mereka percaya bahwa pemahaman tentang Anunnaki bisa menjadi kunci untuk memahami tujuan hidup manusia, atau bahkan menghubungkan kita dengan pencipta kita secara langsung. Tetapi ini juga menimbulkan pertanyaan etis. Apakah kita seharusnya percaya pada narasi yang belum terbukti secara ilmiah? Atau kita harus tetap berpegang pada penjelasan konvensional tentang evolusi dan sejarah? Jika Anunnaki benar-benar akan kembali, pertanyaannya bukan hanya kapan, tetapi apa yang mereka inginkan dari manusia saat ini. Ada yang percaya bahwa kembalinya Anunnaki akan menjadi momen pembalasan. Mungkin mereka merasa manusia telah menyalahgunakan warisan teknologi dan pengetahuan yang pernah mereka berikan. Namun, ada juga teori yang lebih optimis, bahwa mereka akan datang sebagai penyelamat, membantu manusia mengatasi tantangan besar seperti perubahan iklim, perang global, atau krisis energi. Tapi, mungkinkah umat manusia benar-benar siap untuk menghadapi makhluk yang diyakini sebagai pencipta kita sendiri? Banyak peneliti konspirasi percaya bahwa tanda-tanda kedatangan Anunnaki sudah mulai terlihat. Fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan, seperti kilatan cahaya misterius di langit atau gempa bumi di lokasi tertentu, dianggap sebagai aktivitas awal mereka. Bahkan, beberapa klaim bahwa pemerintah dan organisasi rahasia global, seperti Illuminati, telah mengetahui rencana ini selama berabad-abad. Menurut teori ini, pemerintah dunia telah bekerja sama dengan Anunnaki, atau mencoba mempersiapkan manusia untuk kedatangan mereka tanpa menyebabkan kepanikan massal. Tapi, jika ini benar, mengapa mereka menyembunyikannya? Beberapa laporan juga menghubungkan Anunnaki dengan penemuan-penemuan arkeologis yang mencengangkan. Salah satu contohnya adalah kerangka raksasa yang dilaporkan ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika Serikat, India, dan Eropa Timur. Penemuan ini seringkali diabaikan atau bahkan disembunyikan oleh institusi resmi, yang memicu spekulasi bahwa ada upaya untuk mengubur kebenaran tentang asal-usul manusia. Kerangka-kerangka ini, jika benar-benar terkait dengan Anunnaki, bisa menjadi bukti paling nyata dari keberadaan mereka. Tapi mengapa bukti ini begitu sulit diakses? Apakah ada kekuatan besar yang sengaja menghapus jejak mereka dari sejarah? Selain itu, teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan eksplorasi luar angkasa seringkali disebut-sebut sebagai upaya untuk menyambut kembali Anunnaki. Ada yang berpendapat bahwa kemajuan teknologi kita dalam 100 tahun terakhir bukanlah kebetulan. Beberapa percaya bahwa Anunnaki mungkin telah memengaruhi jalannya sejarah modern, memberikan dorongan kecil dalam bentuk ide atau inspirasi kepada para ilmuwan besar. Apakah ini berarti kita sedang dipersiapkan untuk bertemu dengan mereka kembali? Atau apakah kita sebenarnya hanya pion dalam permainan yang jauh lebih besar?
Namun, pertanyaan moral dan spiritual juga tidak bisa diabaikan. Jika Anunnaki benar-benar pencipta kita, bagaimana posisi kita terhadap Tuhan atau kepercayaan yang selama ini kita anut? Banyak teks kuno, termasuk kitab suci, menyebutkan entitas yang turun dari langit dan membawa pesan atau perintah. Apakah mereka ini adalah Anunnaki, ataukah kita hanya salah menafsirkan narasi kuno tersebut? Dan jika Anunnaki bukan Tuhan, apakah ini berarti kepercayaan kita selama ini adalah kesalahan besar? Di sisi lain, ancaman kembalinya Anunnaki juga memicu ketakutan. Jika mereka datang untuk merebut kembali bumi atau mengklaim manusia sebagai ciptaan mereka, apa yang akan terjadi pada peradaban modern kita? Dengan segala perbedaan budaya, agama, dan politik yang ada saat ini, dunia mungkin akan terpecah lebih dalam menghadapi makhluk luar biasa ini. Apakah kita akan bersatu untuk melawan mereka, atau tunduk pada kekuasaan mereka? Jika Anunnaki memang bagian dari sejarah dan masa depan manusia, kita harus bertanya, apa dampaknya terhadap pemahaman kita tentang dunia? Kembalinya mereka, jika benar terjadi, bukan hanya akan mengguncang ilmu pengetahuan, tetapi juga mengubah cara kita memandang peradaban, agama, dan eksistensi manusia. Bagaimana reaksi umat manusia saat menyadari bahwa kisah tentang penciptaan kita mungkin jauh lebih kompleks daripada apa yang selama ini diajarkan? Dan bagaimana komunitas agama yang selama ini mendasarkan keyakinan mereka pada teks-teks suci akan menanggapi kehadiran makhluk yang dianggap dewa oleh peradaban kuno? Pertanyaan lainnya adalah, apa yang sebenarnya diinginkan Anunnaki dari kita? Dalam teks Sumeria, disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pekerja bagi para Anunnaki, menggali emas dan sumber daya lain yang mereka butuhkan. Jika ini benar, apakah kita hanya ciptaan untuk memenuhi kebutuhan mereka? Dan jika demikian, apakah mereka akan memperlakukan kita sebagai mitra atau hanya sebagai alat sekali pakai seperti di masa lalu? Ini adalah dilema etis yang sangat mendalam, karena menyangkut nilai eksistensi kita sebagai spesies yang mandiri. Teori konspirasi menyebutkan bahwa elit dunia telah lama mengetahui keberadaan Anunnaki dan bahkan menjalin hubungan dengan mereka. Banyak yang percaya bahwa teknologi canggih yang kita miliki saat ini, dari internet hingga perjalanan luar angkasa, adalah hasil dari transfer teknologi rahasia antara manusia dan makhluk luar angkasa ini. Namun, jika itu benar, apa harga yang harus kita bayar? Apakah kemajuan kita hanya sebuah ilusi, sementara kekuatan yang lebih besar mengendalikan kita dari balik layar? Dan bagaimana jika para pemimpin dunia selama ini hanya menjalankan rencana Anunnaki tanpa sepengetahuan kita? Selain itu, ada teori yang lebih mengerikan, bahwa Anunnaki tidak pernah benar-benar pergi. Mereka mungkin masih berada di antara kita, bersembunyi di balik bayang-bayang, memantau perkembangan manusia. Beberapa orang percaya bahwa mereka tinggal di tempat-tempat terpencil, seperti di bawah tanah atau di dasar lautan, menggunakan teknologi canggih untuk tetap tak terlihat. Bahkan, ada yang menghubungkan keberadaan mereka dengan fenomena UFO yang sering terlihat di berbagai belahan dunia. Apakah UFO ini adalah tanda-tanda kehadiran mereka, atau hanya alat untuk mengalihkan perhatian kita dari sesuatu yang lebih besar? Dalam skala kosmik, kehadiran Anunnaki juga memunculkan pertanyaan tentang hubungan mereka dengan makhluk cerdas lain di alam semesta. Jika mereka datang dari planet Nibiru, seperti yang disebutkan dalam teks kuno, apakah mereka satu-satunya makhluk luar angkasa yang pernah mengunjungi bumi? Atau apakah ada kolaborasi antara mereka dan spesies lain yang lebih kuat? Dan jika demikian, di mana posisi manusia dalam tatanan galaksi ini? Apakah kita sekadar pion dalam permainan besar antar peradaban? Atau kita memiliki potensi untuk menjadi sesuatu yang lebih besar? Namun, tidak semua teori tentang Anunnaki berakhir pada catatan yang gelap. Ada juga narasi yang percaya bahwa kehadiran mereka bisa menjadi awal dari era baru bagi umat manusia. Jika mereka benar-benar makhluk yang lebih maju, mereka mungkin membawa solusi untuk masalah terbesar kita saat ini. Penyakit, kemiskinan, perang, dan kerusakan lingkungan. Kehadiran mereka bisa menjadi katalis untuk mempercepat evolusi kita, membuka pintu ke dimensi baru yang selama ini tidak kita ketahui. Tetapi, apakah kita siap untuk menerima bantuan mereka? Dan lebih penting lagi, apakah kita bisa mempercayai mereka?
Dengan sejarah panjang manusia yang penuh dengan konflik dan pengkhianatan, sulit untuk membayangkan skenario di mana kita menerima makhluk seperti Anunnaki tanpa rasa curiga. Di sisi lain, kehadiran mereka mungkin menjadi cermin yang memaksa kita untuk menghadapi kelemahan kita sendiri. Keserakahan, ketakutan, dan kecenderungan untuk menghancurkan apa yang kita tidak pahami. Pada akhirnya, cerita Anunnaki bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Apakah mereka adalah mitos, dewa, atau makhluk luar angkasa? Kisah mereka mencerminkan pencarian manusia untuk memahami asal-usul dan tujuan kita di alam semesta. Dan meskipun kita mungkin tidak pernah menemukan jawaban pasti, perjalanan untuk mencari kebenaran adalah sesuatu yang akan terus mendefinisikan kita sebagai spesies. Jika benar Anunnaki adalah makhluk yang datang dari luar bumi untuk mengawasi manusia, maka pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah mereka benar-benar pencipta kita, atau hanya makhluk cerdas lain yang memanfaatkan kita untuk tujuan mereka sendiri? Dalam teks-teks kuno seperti Enuma Elish, disebutkan bahwa manusia diciptakan sebagai hasil rekayasa genetika oleh Anunnaki untuk menjadi pekerja tambang emas mereka. Tetapi ini menimbulkan dilema eksistensial. Jika kita hanyalah ciptaan untuk memenuhi kebutuhan mereka, apakah kita memiliki kebebasan atau takdir kita sudah ditentukan sejak awal? Teori ini memunculkan perdebatan besar di kalangan ilmuwan dan pemikir spiritual. Sebagian berpendapat bahwa jika Anunnaki memang menciptakan kita, maka konsep tentang Tuhan sebagai pencipta manusia bisa dipertanyakan. Apakah Anunnaki adalah makhluk fana yang dianggap sebagai dewa karena pengetahuan mereka yang lebih maju? Ataukah mereka hanyalah utusan dari entitas yang lebih besar lagi? Beberapa menyebutkan bahwa mereka mungkin hanya alat dalam rencana besar semesta yang belum kita pahami sepenuhnya. Di sisi lain, keberadaan mereka juga menyisakan banyak teka-teki dalam peradaban manusia. Bangunan megalitik seperti piramida Giza, Stonehenge, dan Baalbek yang memiliki ukuran dan presisi luar biasa sering dikaitkan dengan campur tangan Anunnaki. Namun, jika mereka benar-benar memiliki teknologi yang memungkinkan pembangunan struktur ini, mengapa tidak ada jejak konkret tentang alat-alat yang mereka gunakan? Ataukah mereka meninggalkan petunjuk tersembunyi yang hanya bisa dipahami jika kita mencapai tingkat teknologi tertentu? Teori konspirasi juga menyebut bahwa Anunnaki mungkin masih hidup di antara kita. Dalam kisah kuno, mereka digambarkan sebagai makhluk yang memiliki umur panjang, bahkan abadi. Jika mereka masih ada, mungkinkah mereka bersembunyi di bawah tanah atau di lokasi terpencil seperti Antartika, di mana aktivitas manusia sangat terbatas? Beberapa orang percaya bahwa eksplorasi ruang angkasa dan pencarian planet layak huni sebenarnya adalah upaya manusia untuk melarikan diri dari planet ini sebelum Anunnaki kembali. Namun, tidak semua teori tentang Anunnaki berakhir dengan kegelapan. Ada pula yang percaya bahwa mereka akan datang kembali untuk membantu manusia mencapai potensi penuhnya. Dalam banyak cerita kuno, mereka digambarkan sebagai guru yang mengajarkan manusia tentang matematika, astronomi, dan arsitektur. Jika mereka memang datang kembali, apakah itu berarti mereka ingin melihat kemajuan peradaban manusia? Atau mereka ingin memastikan bahwa kita tidak menyimpang dari jalan yang mereka tetapkan? Pertanyaan ini membawa kita pada isu yang lebih besar. Bagaimana reaksi dunia jika kehadiran Anunnaki terungkap? Dengan dunia yang terpecah secara politik, religius, dan sosial, kebenaran tentang makhluk luar angkasa yang mungkin telah menciptakan kita bisa menjadi momen yang mempersatukan atau justru memicu konflik yang lebih besar. Umat manusia mungkin akan terpecah menjadi mereka yang percaya pada Anunnaki sebagai dewa dan mereka yang melihatnya sebagai ancaman. Lalu bagaimana dengan teknologi mereka? Jika Anunnaki benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan antar planet dan rekayasa genetika, bayangkan dampaknya jika teknologi ini diberikan kepada manusia. Di satu sisi, ini bisa menjadi awal dari era baru kemajuan, di mana penyakit dapat disembuhkan, usia manusia diperpanjang, dan eksplorasi ruang angkasa menjadi kenyataan. Tetapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi bencana, terutama jika teknologi ini jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk tujuan yang destruktif. Lebih jauh lagi, apa tujuan Anunnaki sebenarnya?
Beberapa teori menyebutkan bahwa mereka mungkin mencari sesuatu yang lebih dari sekadar sumber daya seperti emas. Ada yang percaya bahwa mereka tertarik pada energi spiritual manusia, sesuatu yang tidak bisa mereka miliki sendiri. Dalam teks-teks kuno, mereka sering digambarkan memiliki konflik internal, bahkan perang di antara mereka sendiri. Jika mereka kembali, apakah mereka akan membawa kedamaian atau justru menghidupkan kembali konflik kuno di bumi? Kisah Anunnaki juga memengaruhi cara kita memandang asal-usul peradaban. Jika benar bahwa mereka memainkan peran besar dalam sejarah awal manusia, maka ini bisa menjelaskan banyak misteri yang selama ini belum terpecahkan. Namun, ini juga berarti bahwa sejarah yang kita pelajari selama ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Bagaimana kita bisa mempercayai narasi sejarah ketika bukti-bukti penting tentang keberadaan mereka seringkali dianggap mitos atau diabaikan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semuanya.